Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, negeri tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih, bahwa Islam itu tinggi dan lebih tinggi daripada yang tinggi. Mari kita perhatikan, pelajari, lihat dari Al-Quranul Karim, kemudian dari sejarah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membaca sejarahnya, nah akan kita dapatkan itu semua. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam. Ayat ini turun pada saat haji wada, haji terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah menyatakan, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku telah rela, telah ridha Islam sebagai agama. Jadi dengan apa yang disampaikan itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jelas bahwa ajaran Islam, seluruh yang harus disampaikan oleh Rasulullah SAW itu telah diberikan oleh Allah, telah lengkap dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kelengkapan itu, maka kita tinggal melaksanakannya saja. Kita pelajari itu sebaik-baiknya, kita hayati al-Islam itu, kita pelajari Al-Quranul Karim beserta sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berjalan di atas jalan. Jadi kita tidak mengurangi apa yang ada dan kita tidak menambah-nambah. Segala macam bentuk ibadah telah disampaikan Rasulullah SAW, telah diberikan contoh-contohnya oleh Rasulullah SAW. Mari kita berjalan di atas jalan. Nah, kemudian kelengkapan Islam, kelebihan Islam itu ya, katakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu lebih tinggi daripada yang tinggi. Maka di dalam rangka kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar.
Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang telah beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa derita api neraka. Jadi jangan sampai anakmu, istrimu, cucumu masuk api neraka. Kerabatmu, orang tuamu, semua jangan masuk api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, mari untuk itu agar kita semangat, agar kita benar-benar tekun di dalam menjalankan itu, mari kita cek, mari kita lihat kelebihan Islam, ketinggian ajaran Islam itu daripada ajaran-ajaran yang ada di muka bumi, daripada ide-ide manusia dan lain sebagainya. Kita lihat. Jadi kita coba ya, seorang sarjana barat, Profesor Dr. Whitfred Cantwell Smith, beliau menyatakan that Islam as religion is relevant to all aspects of life and society. Sebagai suatu agama, Islam itu cocok untuk seluruh lapisan masyarakat. Segala aspek kehidupan dan masyarakat. Kemudian Profesor Dr. H.A.R. Gibb, beliau menyatakan that Islam is indeed much more than a system of theology. It is a complete civilization. Bahwa Islam itu benar-benar jauh melebihi satu sistem agama yang merupakan suatu peradaban yang lengkap. Jadi satu sistem agama, upacara dan upakara, itu sistem agama yang ada. Bagaimana upacara ini, bagaimana upacara itu dan sebagainya. Nah, bagaimana menghadapi kelahiran, kemudian kematian, menghadapi hitanan dan lain sebagainya. Bagaimana mengeluarkan zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Rukun Islam yang 5, menguasai semua rukun iman. Iman pada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasulnya, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari akhir. Semuanya 6. Arkanul iman. Kuasai dengan baik. Kita lihat, bandingkan dengan apa yang ada. Kita bandingkan. Jadi Islam itu jauh lebih satu sistem agama. Dia merupakan suatu peradaban yang lengkap. Ya, kemudian lengkap. Dia bicara masalah negara, masalah ekonomi, masalah segala macam. Pergaulan internasional dan sebagainya. Nah, ini lebih jelas lagi diperinci oleh Vera Michelle Dean. Profesor Vera Michelle Dean, sarjana barat yang jujur. Beliau menyatakan Islam is religion. Bahwa Islam adalah suatu agama. Islam is way of life. Islam adalah pandangan hidup. Islam is political system. Islam adalah sistem politik. Bicara masalah bangsa dan negara, masalah tata cara berbangsa dan bernegara, tata cara pergaulan internasional antar negara dan lain sebagainya. Islam bicara masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, segala macam. And Islam is interpretation of history.
dan Islam ada interpretasi sejarah. Oleh karena itu, saudara-saudara kaum muslimin sebangsa dan setanah air, saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air, tidak heran akhirnya kalau George Bernard Shaw menyatakan Islam is the religion of tomorrow. Jadi melihat ya bahwa Islam bisa menjawab segala tantangan zaman, segala perkembangan yang ada di muka bumi dari awal, dari zaman nabi-nabi, kemudian dan sebagainya, dari zaman penjajahan kepada kemerdekaan bangsa-bangsa dan lain sebagainya, sampai saat sekarang ini dan sampai yang akan datang. Ternyata Islam bisa menjawab tantangan-tantangan itu. Makanya Bernard Shaw mengatakan Islam is the religion of tomorrow. Ya, maka kita tidak heran bagaimana perkembangan Islam di Amerika, di Eropa, di Korea, di Asia dan lain sebagainya, di Australia dan sebagainya. Berkembang dengan pesat. Kaum cerdik pandai, mereka yang memilih Islam. Kaum religius dan lain sebagainya. Jadi mereka akan memilih Islam. Maka dari itu George Bernard Shaw menyatakan Islam is the religion of tomorrow. Jadi sahabat-sahabat muslim yang mulia, kaum muslimin sebangsa dan setanah air, maka di dalam kita jalankan agama kita itu, maka pelajari Al-Quran dan Sunnah. Kita pelajari dengan baik. Karena Rasulullah berpesan, "Idza kana min amri dinikum fa ilayya, wa idza kana min amri dunyakum fa antum a'lamu bi umuri dunya." Apabila ada urusan agamamu, kata Rasulullah SAW, tanyakanlah dia kepadaku. Tanyakan kepada Rasulullah SAW. Wa idza kana min amri dunyakum fa antum a'lamu. Dan apabila ada urusan duniamu, maka kamu lebih tahu urusan duniamu daripada aku. Jadi jangan tanya urusan-urusan dunia, cara masalah teknik, masalah ini, masalah nanam kurma, sebenarnya Rasulullah jangan tanya yang begitu. Kamu lebih ngerti urusan dunia. Jadi, marilah kita beragama, kita berjalan. Marilah kita saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ya, terutama pemimpin-pemimpin bangsa yang menyatakan dirinya sebagai nasionalis religius, sebagai nasionalis sejati. Ya, mari kita laksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Kita berjalan di jalan itu. Paling sederhana. Ya, sebagai pemimpin-pemimpin bangsa, maka dengan ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita taat menjalankan agama kita masing-masing. Kita berjalan di atas jalan itu dengan baik. Sebagai pemimpin kita memberi contoh. Maka kalau kita sudah taat pada agama, kita takut kepada Tuhan, sebagai pemimpin bangsa, tentu kita tidak akan korupsi, tidak akan menyakiti bangsa, tidak akan zalim, tidak berkhianat kepada bangsa dan negara, tidak menjual negeri ini kepada asing maupun asing. Selalu pikiran kita bagaimana menjadi rahmat bagi bangsanya. Bagaimana membuat bangsa ini menjadi lebih sejahtera, adil dan makmur. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, ke sana fokusnya kita. Jadi di saat-saat misalnya
keadaan ekonomi kita yang kita sulit, masyarakat kehidupannya makin melarat dan sebagainya, maka mari kita tunda keinginan kita, nafsu kita untuk membangun ibu kota baru negara Republik Indonesia tanpa mempunyai dana. Tidak. Ya, jadi kita mesti, oh ya, ini lebih penting. Bagaimana agar sejahtera? Kalau sudah kita sejahtera, senang. Ya. Tidak ada kekurangan Jakarta untuk sebagai ibu kota Republik Indonesia. Tidak ada kesulitan di sana. Ya, tidak ada kesulitan. Jadi belum ada keperluan yang mendesak untuk memindahkan ibu kota negara. Dan kalau kita tanyakan kepada rakyat, ya kalau anggota-anggota dewan itu beres, dia menjalankan fungsinya sebagai dewan, mengawasi, memberikan pendapat, menyalurkan aspirasi rakyat, insya Allah tidak akan banyak, tidak ada perlunya orang rakyat demonstrasi, mahasiswa demonstrasi, karena kemari ke istana dan lain sebagainya, tidak perlu, karena saluran demokrasi sudah berjalan. Nah, maka dengan begitu, insya Allah, jadi anggota dewannya bagus, ya, dan di atas peraturan perundangan yang berlaku, eksekutifnya baik, yudikatifnya juga takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak ada pengadilan-pengadilan yang rekayasa. Tidak akan terjadi hakim-hakim masuk penjara, jaksa masuk penjara dan lain sebagainya. Ya maka karena ini polisi yang pasti sebagai menjaga keamanan, sebagai abdi masyarakat, menjaga keamanan masyarakat, menjadi masyarakat merasa tentram dengan adanya polisi, tidak takut kepada polisi, tapi senang dengan ada polisi, kita merasakan aman. Aman sentosa, adil dan makmur insya Allah. Kalau kita pemimpin-pemimpin bangsa kita ini dan rakyat Indonesia mayoritas melaksanakan ajaran agamanya, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, insya Allah rahmat Tuhan akan turun bercucuran. Walau ahla anal qura aman wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh walakin kadzabu nahum bima kanu yaksibun. Bila mana penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan barokahnya dari langit maupun dari bumi. Tapi karena kalian mendustakan kami, maka kami tunjukkan azab yang pedih. Jauhkanlah kami dari ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, jadikanlah negeri kami Indonesia negeri yang sejahtera, aman sentosa, adil dan makmur dalam naungan ampunan. Baldatun thayyibatun walaupun lahu. Indonesia yang gemah ripah, loh jinawi, tata tentram perkara harjo dalam naungan ampunan ilahi Rabbi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Amin ya qadir ya samad ya hayyu ya qayyum ya ilahana ilaha kulli syai'in wahidan la ilaha illa anta. Allahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.